Nggak ada perjuangan dia bilang cacat hukum, sekarang ini nggak ada. Ada juga rekannya Refli ya, tapi salah tempat. Yang Bang Egy bilang punya uang nyetornya ke pos ansip. Dia anggap gagal. Rekonvensinya justru dikuatkan. Ini kan pidana, bukan perdata. Itulah kelihatan dia kurang ilmunya. Nggak ada di sini. Jadi dia panggil ajudan, suruh panggil polisi dan perintah di depan polisi, depan kita supaya cabut sekali itu. Jadi nggak ada RJ-RJ-an kita. Apaan RJ-RJ? Mas Jokowi, saya kesini ini untuk bertanya kenapa saya advokat kok ditersangkakan. Nggak boleh. Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 pasalnya 16. Jungto pasal 5. Itu sebagai penegak hukum nggak boleh. Egy dengan mulutnya sendiri ini seperti saya sekarang, Egy minta maaf. Ada nggak? Coba buktikan. Kalau ada saya kasih hadiah tenar. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada, balik lagi kita ke spesial interview. Dan malam ini tamu kita benar-benar super spesial. Kalau kemarin datangnya satu-satu, hari ini berdua saya sampai grogi loh berhadapan dengan dua orang ini yang sekarang lagi jadi sorotan. Banyak disebut di podcast, di talkshow TV. Karena sebuah peristiwa penting di bulan Januari. Tanggal 8. Iya, tanggal 8 Januari. Nggak berhenti sampai sekarang ya beritanya. Iya, nggak berhenti. Dan akhirnya karena ketidakhati-hatian orang-orang di luaran sana, muncullah berbagai kasus baru. Bang Egy, kemarin kita sudah bahas di podcast yang satu di cumi-cumi.com, melaporkan 3 orang. Muhammad Sobari, Ahmad Kozinuddin, dan Roy Suryo. Yes. Sudah dijelaskan di sana kemarin, lalu abang kita yang tersayang ini Juga melaporkan. Melaporkan Ahmad Kozinuddin dan Panji ya. Roy Suryo juga. Roy enggak saya. Oh iya, Panji. Ahmad Kozinuddin dan Panji. Katanya kemarin lagi silaturahmi ke Polda. Ada apa tuh bang? Oh undangan. Klarifikasi. Berita acara pemeriksaan untuk kasus laporan Bang Egy terhadap Roy Suryo dan Ahmad Kozinuddin. Oke. Saya diminta, entah kenapa, ya mungkin dianggap saya tahu ada kaitannya juga dengan laporan saya kepada AK. Oke. Ahmad Kozinuddin. Kebetulan Ahmad Kozinuddin ini AK kita sebut ya, adalah bekas anak buah Bang Egy juga. Cuma yang istilahnya hanya kepingin di TPUA. Hanya kepingin buat jembatan aja. Saya udah pelajari sifat kawan kita itu seperti itulah. Begitu juga kepada saya ya. Minta kenalin kepada tokoh, datang. Setelah itu ya seperti orang politik ya, bukan artinya politikus yang kurang baik ya, kurang ideal. Teman-teman ini, senior ini dianggap dia sebagai batu loncatan saja. Setelah itu dia mau lepeh ya. Nah, jadi kurang akrab lah sama kita itu. Kerabat juga bukan, makanya wajar senior saya ini sakit hati. Kok mengkhianat apa sama dia kan gitu. Bahkan dia pernah diberhentikan dari kliennya. Betulnya jiwa besar, dia nggak perlu. Saya tahu karena ngajak saya. Bang, lu nggak salah bang. Dan itu anomali. Yang biasanya mecat lawyer tuh klien. Kok lawyer? Itu aja anomali. Harusnya mengundurkan diri. Gitu. Dia harus mengundurkan diri ya kan, karena nggak cocok, nggak bisa kerjasama, nggak nurut. Bukan dia berhentikan. Nah, saya kenapa alasan saya nggak setuju waktu dia minta ini gabung. Saya bilang kalau dia mau bantu kita, wajar dia yang baru muncul menyatu kepada TPUA. Kedua, pengalaman kita, Bambang Tri yang sedang di penjara aja dia pecat, dia berhentikan juga. Ini pengalaman. Dan ngajak teman-teman bikin petisi. Jadi empirisnya ada, saya melarang gitu ya, makanya beliau nggak tersinggung. Tapi saya salut, artinya kita ngalah lah gitu kan. Cuma saya nggak mau, saya kekeh, ini orang nggak bagus nih. Menurut penilaian saya ini orang nggak bagus. Tadi ingin menjadi kepala-kepala kawan-kawan ini mau jadi jembatan sama dia, ya kan? Saya perhatikan itu. Kalau beliau memang supel ya,
Mau low merangkul. profile ya, Iya. low profile. Nggak lama, DHL, abang dipecat, diberhentiin, gitu kan. Gue bilang apa bang, gitu kan. Nah, selanjutnya inilah hasil kedatangan kita di sana. Dia bilang ini pakai KUHP Solo, KUHP Solo, bukan Tidak yang sah. lama, bukan yang Ya, baru, tidak sah. tidak RJ sah, tidak cacat sah. hukum. Bahkan dia bilang begitu. Ini pengkhianat, kan gitu. Nah, terus dipanggilnya klien-klien dia itu lantaran berlatar belakang hukum karena dipanggil apa menghadap ke Solo. Bahkan dibeli ya Bang ya. Apa bahasa dia tuh? Dibeli. Membeli pejuang Membeli jadi pejuang pengkhianat. Jadi untuk pengkhianat. menjadi pengkhianat. Nah, ini kan kita ini kan bukan pejabat publik yang bisa dia itu ya kan. Ya. Kita ini aktivis. Dan dia nggak punya hak untuk itu. Dia hanya membela kliennya. Bukan untuk mengatai-ngatai orang, komentar-komentar langkah-langkah hukum orang. Kita kan tersangka. Ya. Kan gitu kan, dan punya alasan hukum. Beliau pakai pakar, mereka kliennya nggak diarahkan begitu sama dia. Lebih Bahkan ke sampai saat ini Public Maksudnya pakai pakar hukum, pakai pakar hukum. Dr. Muzakir. Muzakir, kalau saya Guru besar menyatakan UI. Iya. Waktu gelar perkara khusus. gelar ya. perkara dan di artikel ya kan. Terus kita juga calling down walaupun gimana kan kita harus ya kan dalam keadaan seperti ini bukan berarti mundur. Artinya diam sementara, mantau, lihat langkah. Tapi ketika kami lihat ini orang aneh nih ya kan. Terus kawan-kawan saya juga kayaknya nggak patuh sama beliau ya kan. Perhatikan, waduh ini kok mau menantang gitu ya artinya. Tapi nggak ada langkah hukum, cacat hukum, tapi nggak ada langkah hukum. Apa prapit atau apa. Jadi dia kepingin. Nah, ilmu hukum pidananya entah nggak ngerti saya, ya kan? Kurang lah menurut saya, minim sekali ya, atau nggak ngerti. Jadi dia tuh lebih senang melapor kepada publik. Lebih senang mengambil simpati publik. Bukan permasalahan hukumnya bagaimana kliennya supaya lolos. Bukan melapor, memfitnah, menghujat. Ya kan? Dia melapor kepada sifat Bang Egy, sifat saya ini pengkhianat gini-gini kan. Artinya dia publikasikan, minta supaya simpati, empati publik, ya kan? Jadi bukan masalah hukumnya. Nggak ada perjuangan dia bilang cacat hukum, sekarang ini nggak ada. Ada juga rekannya Refli ya, tapi salah tempat. Yang Bang Egy bilang punya uang nyetornya ke pos ansip. Nah, gitulah. Jadi kita nih, saya dipanggil kemarin itu untuk kesaksian. Nah, saya sampaikanlah semua. Tidak berubah sampai saat ini. Klarifikasinya melalui YouTube malah menunjukkan kejelasan tuduhan dia kepada kami sebagai pengkhianat. Karena dia bisa seperti ini. Sebenarnya pengacara nggak boleh itu melanggar kode etik. Dia bilang kan pengkhianat dan siapapun ya kan pasti menyatakan mereka itu pengkhianat. Sudah menyatakan gitu ya. Seperti itu kepada semua katanya siapapun pasti orang akan menyatakan bahwa itu ada suatu tindakan pengkhianatan. Jadi dia kan memperkuat padahal dia mengklarifikasi. Nah, terus menyampaikan lagi yang saya bilang melanggar kode etik, entah KUHP-nya kayak gimana saya nggak ngerti dia. Maka saya bilang dia mini ya pengetahuannya. Dia bilang kliennya nggak bakalan ditahan, itu buktinya nggak ditahan. Bahkan Pak Jokowi yang akan ditahan, dipenjarakan. Dari mana hukumnya? Artinya kan posisi Pak Jokowi kan pelapor. Jadi dia ibaratkan nih hukum acara perdata Bang yang ada gugat atau rekonvensi. Pak Jokowi menggugat, mereka menggugat. Nah, gugatan Pak Jokowi dianggap gagal. Rekonvensinya justru dikuatkan. Ini kan pidana bukan perdata. Itulah kelihatan dia kurang ilmunya. Nggak ada di sini. Kalaupun ada di Mabes Polri, malah waktu kita melapor dia melapor balik. Itu sampai sekarang enggak. Cuma alasannya saya ketawa tuh. Alasannya itu cuma bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 pasal 10. Boleh dicek di Google. Tentang LPSK. Melapor balik itu. Ya. lagi pula alasan dia itu melapor Bang, itu saya ketawa Bang. Karena Bang Egy katanya ngomong sok jago. Sok jago dari mana ada bahasa deliknya, apalagi pengertiannya kan lawan tuh. Cuma itu aja, kan memang mereka mau melawan, ya kan? Kedua, kalau masalah Rosuryo saya sampaikan juga, ya kan? Dia juga menyatakan Bang Egy itu datang ke Firaun. Itu kan pendapat mereka, asumsi. Memang betul ayat itu tentang Firaun, tapi nggak ada Bang Egy menyatakan Jokowi itu Firaun, saya Musa, nggak pernah. Malah faktanya bukan gitu. Namun ayat itu memang tentang itu, nggak bisa dirubah.
kan gitu. Nah, bahkan dia mendeskripsikan bahwa itu sama dengan Dua pendapat tuyul. gambaran dari Lukas bahwa jin ifrit didatangi dua Dinemui. tuyul. Jadi dia malah memperkuat tuduhan dia. Rasulullah tidak mengklarifikasi untuk menjernihkan, mengklirkan suasana bahwa dia tidak menuduh, malah begitu juga Kojinuddin. Maka saya sayangkan kawan-kawan saya ini kok orang melanggar kode etik itu dia nggak paham-paham. Mungkin ilmunya sama-sama, sama dengan kan gitu ya. Atau memang sudah yakin banget ya. Itu kan udah nggak boleh dia menjamin, seorang advokat nggak bisa menjamin kliennya menang. Itu undang-undang ya kan, kode etik. Nah, dan dari mana jalannya bahwa Pak Jokowi yang nanti yang dipenjara akibat laporan ini, kan nggak masuk akal. Maka saya pikir dia ingin mendeskripsikan bahwa tadi seperti perdata gugat rekonvensi, ketika gugatan konvensi tidak terbukti, maka rekonvensi Ya. berlaku, jadi malah kalah. Ini enggak. Ini edukasi sama publik bahwa omongan dia itu hanya mencari simpati kepada publik, bukan justifikasi hukum. Itu yang saya sayangkan. Oke, jadi pemeriksaan kemarin gimana itu? Nah, ininya? sebelum Oke, supaya Bang tidak Egy. fitnah apa kita ngarang-ngarang, ini surat Toha. Surat Toha itu surat ke-20 urutannya, ayatnya 41 sampai ke 46. Sedikit-sedikit aja ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastona tuka linafsi, gitu. Dia artinya, dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku, kata Allah ya. Jadi milih yang namanya Musa dan Harun. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Gitu. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Empat-empatnya, maka berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata lemah lembut. Coba bayangkan tuh. Ya. Fir'aun yang terkenal kejam, sadis, dan kurang ajar, bahkan ngaku Tuhan, Allah masih sangat santun menghadapinya supaya lemah lembut kepada Musa. Lalu Musa berkata, ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Lalu Allah menjamin. Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Nah ini kan jelas ada di Quran. Ya. Saya terinspirasi ayat ini. Apa salah? Saya beriman sama ayat ini, kemudian saya berimprovisasi, saya datengin ke Solo. Salahnya di mana saya? Oke, kemudian mereka jadi saya bicara lemah lembut dibilang puji-puji Jokowi. Oh, di sini suruh Allah bilang suruh. Dan bedanya waktu Musa datengin Firaun tidak terima, dimaki-maki Firaun, bahkan diperangi, dikejar sampai ke laut. There is no way back, nggak ada lagi jalan ke belakang. There is no way out, nggak ada jalan keluar. Ketukan tongkatmu, kata Allah kan. Ya. Jadi terbelahlah laut. laut itu. Nah, kaitannya dengan saya dengan DHL bisa diklaim Harun katanya. Abang Musa. Ibarat saya Kita Musa. Artinya itu terjemahan harafiah sekali itu ya, Bang? Iya itu tahulah kenapa. Pemahaman yang sangat harafiah. Saya sendiri tidak demikian. Iya. Saya cuma terinspirasi ayat ini. Salahnya apa coba? Kita beriman kok sama ayat ini. Kan Al-Quran itu tidak berlaku pada masa dulu saja. Hari ini, masa lalu, dan akan datang. Tentang the future itu pasti berlaku. Nah, poin pentingnya satu. Kekeliruan di dalam mempersepsikan diri saya seperti Musa. Dan Jokowi Firaun. Karena faktanya berbeda. Kenapa? Jokowi nerima kita dengan baik. Tanya ini. Dia masuk dulu. Nggak ada ular, Bang. Nggak ada ular. Nggak ada ular. Tongkatnya nggak jadi ular. Yang ada serabi. Ya. Kue-kue bagus gitu, kue manis. Disambut dengan baik, welcome gitu loh. Bahkan ketika saya protes sekalipun, dia tetap sangat santun dalam pengertian seperti budaya Jawa barangkali enggak. Itu kan luar biasa, dia orang berkuasa loh. Minimal 10 tahun dan hari ini masih berkuasa.
Boksi masih bisa merintah sana sini lah, dan anaknya pun wapres, suka nggak suka kan, ya kan? Iya. Nah, dia malah bertanya ke saya, terus saya harus bagaimana? Ya saya ngomong aja, kepentingan saya kan ke situ bisa dicabut, cekal saya, SP3 dikeluarin, itulah yang kepentingan saya itu. Jadi dia panggil ajudan, suruh panggil polisi dan perintah di depan polisi, depan kita supaya cabut cekal itu. Jadi nggak ada RJ-RJ-an kita, apaan RJ-RJ? Enggak. Setelah itu Jokowi beri penjelasan kan, pers resmi itu. Ya memang benar Profesor Egy ke sini dengan DHL ditemani lawyernya. Tapi semua saya serahkan kepada penyidik, terserah penyidik bagaimana mensikapinya. Itu omongan Jokowi. Nah, kemudian penyidik mensikapinya memberikan cabut cekal, kemudian saya di SP3, itu kan kewenangan penyidik. Iya. Nah, kenapa Ahmad Kozzinuddin dengan sok tahunya itu bilang produk Solo? Kan SP3 itu produk undang-undang. Saya udah terangkan waktu itu kan. Undang-undang ini yang buat namanya Presiden dan DPR. Pasal 5 ayat 1, Jungto pasal 20 dan 21 UUD 45, Undang-Undang Dasar 45. Hak Presiden dan DPR buat undang-undang. Salah satu produk undang-undang yang namanya SP3. Oke. Nah, usernya itu polisi. Nah, maksud saya supaya jelas ini, disinilah fitnah besarnya buat kita. Dan juga kalau mau klaim fitnah besarnya buat Jokowi, tapi itu urusan Jokowi mau melaporkan atau tidak. Tapi saya pikir nggak dianggap lah mereka itu. Tapi kalau buat saya penting, kenapa? Karena dia telah sangat melukai hati kita ini yang sifatnya kita nggak ada kok. Nah, satu lagi pesan Habib Rizik saya ingat sekali. Karena waktu habis itu saya dipanggil berdua ini. Yang saya teringat dari omongan beliau adalah, saya nanti ingatkan mereka itu. Gimana maksudnya ingatkan, Bib? Ya, kalaupun andai kata, sekali lagi ya, Bes dipanggil saya Bes. Andai kata ente dianggap pengkhianat, kenapa dia jadi serang ente gitu loh? Kenapa dia nggak terus berjuang mempersoalkan Jokowinya? Kenapa kok berpindah alih ke nyerang saya sama DHL? Maki-maki saya. Apa kewenangannya? Disitulah yang tuduhan pecah belah tuh ke kita. Dia sendiri yang memecahkan diri. Betul dong logika Habib Rizik. Sekalipun saya diandai katakan saya pengkhianat, kenapa saya diserang? Kenapa perjuangan harus dihentikan? Nah, kenapa kan? perjuangan harus dihentikan? Dan sekarang dia minta SP3 lagi. Terus di TV saya lihat, oh nggak minta SP3. Nggak minta, tapi dia ke Irwasum ngapain? Nggak mau Kayak RJ gitu. katanya. Nggak mau Poin RJ. penting itu. Tapi Habib Rizik endingnya jelas. Ente clear, nggak ada pengkhianat dan nggak ada urusan minta uang, nggak ada. Itu di depan kita betul, betul Pak. Saksi saya nggak berani. Kalau ente kan Habib Rizik masih hidup bisa dikonfirmasi, ada apa Habib-Habib yang lain yang mantunya yang bisa dikonfirmasi. Nah, saya ingat gini. Gimana? Kalau ente dapat 1 triliun, ente nggak berani datang ke sini. Itu. Gitu. Kan juga logika logika pendalamannya. Emang Habib Rizik nggak punya intelijennya? Apa Habib Rizik nggak punya sumber informasi? Ya punya lah. Dia dekat kok dengan orang seperti Prabowo. Nggak mungkin. Dia dekat juga dengan orang-orang yang punya akses dalam konteks informasi ini di polisi. Kalau saya betul terima sama DHL, nggak mungkin nggak bunyi itu, Bos. Pasti dibelejetin habis saya. Jelas nggak? Jelas. Nah, yang terakhir logikanya, yang berkepentingan ke Jokowi kan saya, untuk kepentingan dicabut SK cekal sama karena mau SP3. berobat, ya. Tapi saya diisukan terima duit. Bagaimana orang saya kepentingan masa yang saya dapat duit? Makanya waktu itu mahal sekali Bang Egy permintaan maafnya sampai berapa ratus miliar katanya. Satu kata pun boleh lihat, ini kan medsos sudah beredar di mana-mana ya. Bahkan nggak mungkin nggak terliput tuh. Ada nggak satu video saja Egy dengan mulutnya sendiri ini seperti saya sekarang, Egy minta maaf. Ada nggak? Coba buktikan. Kalau ada saya kasih hadiah tenar, katanya. Ya, pasti tenar dong. Oh, Egy bohong ini ada videonya. Kalau nggak ada, kenapa saya dibilang katanya? Saya nyatakan tidak ada. Tapi Bang, kenapa begitu mahal untuk minta maaf itu? Kenapa nggak minta maaf? Kenapa? Nah itu kan pertanyaan orang itu. Ini. Kembali Kan udah datang. Untuk apa saya minta maaf? Salah gua apa? Oke. Salah gua apa? Karena Abang kesana dengan landasan hukum ya. Iya.
Bahkan saya persoalkan, Siap. Mas Jokowi, saya kesini ini untuk bertanya kenapa saya advokat kok ditersangkakan. Nggak Ditersangkakan. boleh. Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 pasalnya 16. Oke. Jungto pasal 5. Itu sebagai penegak hukum, nggak boleh. Yang kedua, saya yang melaporkan lebih dulu. Itu di cover dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 pasal 10. Tiba-tiba Ahmad Syaifuddin sama nanti kami akan lapor balik. Rame-rame. Bagaimana mau lapor balik? Mana saya tunggu sampai sekarang nggak ada laporan dia. Nggak ada. Karena dia nggak ngerti ilmu hukum itu. Kulik-kulik pribadi saya. Itu kan menentang PDP. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Karena saya bukan pejabat. Soal mobil, Iya, mobil rekam saya udah beli perjalanannya. Jahat orang itu tuh. Dia permisal supaya ngerti dong siapa yang jahat di sini. Siapa yang memprovokasi, siapa yang membuat jadi kisruh, bukan saya. Kalau dia benar berjuang, ya biarin aja saya begini. Emang kenapa? Dia berbuatlah sendiri yang dia bisa. Kok apalagi saya lari dari perjuangan. Lari. Justru saya datengin Jokowi. Kalau saya lari ya nggak mau ketemu Jokowi dong. Gimana sih otak itu ya? Kok lari dari perjuangan? Orang saya datengin ke pusatnya. Saya datang ke Pak Jokowi. Dan menyampaikan sikap Dan ya. menyampaikan sikap. Dan diterima dengan baik. Oke. Yang ngomong gitu kan juga datang dulu sama dia ini bertiga nih ke Solo. Ya. Ya. Si DHR, Kurnia sama Rijal. Rijal. Datang. Tapi jujur, lu kan di-ignore, lu nggak dianggap lu. Jujur aja. Tapi datang sama gue dianggap dia. Nah, berarti kan leverage-nya beda dong. Nah ini konsep kok nggak tahu diri orang-orang itu. Udah bener abangnya. Oke ya, saya lanjut ya. Iya. Supaya orang tahu diri, tahu batas itu. Ya, oke. Jangan melampaui dirinya Tapi seapa di salah dan satu tidak melampaui batas kapasitasnya apa di gitu. salah satu Saya tidak bermaksud sok jago atau istighfar. Itu rezeki anak soleh lah. asik. Ya, kita dikasih kayak begitu Mau oleh Allah. ingin satu tapi dapat dua. Iya, Kan bahkan abang kesana dapat sebenarnya 10. buka cekal doang. Buka kan? cekal Karena sama mau ke SP3. Malaysia. Jadi edukasi kita Karena nih. kepentingan saya memang saya sakit dong. Kalau sakit kan suatu takdir biologi saya begitu, kenapa kok? Kok dipersoal? Nih, kalau penyidik itu bertanya kepada kita, bahkan jangankan penyidik, di pengadilan ditanya bagaimana keadaannya, sehat? Kalau bilang nggak sehat, nggak boleh diperiksa, boleh. Bos. Melanggar HAM. Pertanyaan pertama itu. Itu pertanyaan pertama dalam persidangan, dalam penyidikan itu. Kok sekarang saya bilang sakit kepada Jokowi minta supaya dicabut cekal jadi masalah? Heran. Ada yang nuduh pura-pura lagi Nah, sakitnya. itu Oh kan ya, gara-gara ke Malaysia. kan udah saya itu ya. buktiin itu Iya, surat-surat itu udah itu. cerita kemarin. Oh, iya. Nah, Makanya saya ternyata bilang kan- surat yang ditunjukin Bang Roy itu juga dari Bang Egy, bukan Nah, saya dia. bilang kan, Iya, kalau saya nggak BPKB. berani. Saya nggak berani. Oke, nuduh. lanjut. Sorry, Oke. supaya saya ini Siap. memfokusnya jelas gitu. Nah, ini kita ada nilai edukasinya Bang nanti Bang ya. Tapi inspirasi saya dari Bang Egy tadi. Jadi begini, semua yang tadi saya sampaikan, itulah saya sampaikan kepada penyidik bahwa ini memang wajar Bang Egy ini sakit hati, merasa tercemar, anak menantu, cucunya semua karena disebut tuyul, ada dampaknya kepada soal terima uang, isu Ya. mobil beli, kan begitu. Nah ini kan harus diklarifikasi sama Bang Egy melalui laporan polisi. Supaya bukan debat nggak karuan kayak saya kepada AK, langsung saya laporkan gitu ya. Jadi semua itu saya masukkan bahwa saya memperkuat laporan Bang Egy itu. Terutama saya kemarin tendensi sekali sama AK karena saya lebih tahu, saya tambahkan juga. Memang saya ketersinggungan saya di sini mungkin nggak jadi bahan laporan Bang Egy. Salah satunya saya sampaikan kemarin ke penyidik, melanjutkan pertanyaan bahwa dia menyatakan 3 orang ini klien saya dipanggil gara-gara Egy dan DHL ke sana. Penyidik punya jadwal, kan gitu. Iya. Nah, jadi seperti itulah saya memperkuat semua. Saya sampaikan semua itu bahwa ada pun klarifikasi, saya tambahin dengan video yang baru yang tambahan baru. Nah, karena ada beberapa take down gitu ya. Saya buktikan bahwa ada yang nggak bisa di take down sama dia, misalkan punya milik Kompas, ya kan? Nah, walaupun mungkin dia kirim aja foto tuh istilahnya apa? Nebeng channel ya. Nebeng channel. Nah, itu dia nggak bisa. Saya cari yang itu udah banyak yang take down. Ternyata saya ketemu lagi, saya kirim, saya kasih. Ke penyidik. Jadi, ke penyidik. Jadi maksud saya ini bahwa klarifikasi dia malah memperkuat tuduhan dia. Pengkhianat itu segalanya. Tuyul. Apakah dalam sekarang gini dia bilang,
Padahal kita keberatan alasan hukumnya sebagai advokat tidak bisa dilaporkan. Ya, itu Kok dia kenapa sampaikan. dia ngelaporin ke saya? Beda kasuistis. Dia itu bukan urusan membela kliennya, Jadi boleh menuduh. dilaporin. Boleh. Ya. Ah itu dari hukum acara nggak ngerti. Jadi Tapi hak- kan publik kan bisa terkesima. Contoh OCK Ligis, Betul. lawyer besar, terkenal. Kok dilaporin juga malah kena KTT apa gitu. Ya. Karena Terus ada dua kelakuannya lawyer salah. kemarin juga Kenapa di kasus salah? Nyuap. CPO itu. Nah, kalau dia memfitnah orang masa nggak boleh dilaporin? Iya. Nggak ngerti ilmu hukumnya itu. Makanya. Cetek gitu loh. Jadi dia mempersamakan, Bang Egy sendiri bilang, tapi terbalik. Malah dia melaporkan ke saya seorang advokat gini-gini jelas-jelas. Beda kasusnya. Iya kan? Beda lah. Dia sedang membela ini, permasalahannya mengejek, memfitnah, membuat pencemaran nama baik seseorang yang tidak ada hubungannya dengan kasus. Hubungannya kepada kedatangan. Kenapa datangnya ke Pak Jokowi? Dia ini nggak ngerti kuhab. Pak Jokowi siapa? Pelapor. Ketika kita melakukan Ya. permohonan Minta di restorasi tengah. pemulihan kita dengan alasan hukum sudah ada nih Bang Egy, Ya. saya ya tulisan apa semua ya kan lengkap. Kita sampaikan ke penyidik. Beliau juga pengacaranya ke penyidik. Jadi memang tidak ada yang begini langsung. Oke. Gitu loh. Nah, kenapa ke Solo? Inilah dia bilang pengkhianat. Dia lupa bahwa pelapor itulah Pak Jokowi. Di Solo. Tinggalnya. Itu justru harusnya beliau mereka ini ngerti bahwa politik Bang Egy itu udah kelasnya sudah kelas substansi. Ya. Dan Terkait kalau mereka mau jujur bos, kan mereka sendiri melakukan minta SP3 ke Irwasum. nah itu buktinya. Itu kan artinya dia mendompleng upaya kami yang dia maki-maki, yang dia hina-hina, tapi dia pakai. Ini kan Oh iya, yang dia bilang harusnya kalau kasus satu ini 6-6-nya 8. satu lagi yang mereka lupa itu. Termasuk Pak Ugro saya kira lupa di sini. Kenapa? Jokowi tidak cabut laporan kok. Ini penyidiknya mengabulkan karena Pak Jokowinya mungkin Jokowi tidak cabut laporan dia. terserah katanya kan. Cuma spesifik ke saya sama itu saya bilang rezeki anak soleh. Jangan ngiri sama kita dong kalau dengki sama kita. Itu yang jadi pertanyaan, Bang. Kenapa mereka begitu marah ketika Bang Egy Iya dapat? dengki, orang dengki itu ya begitu bos. Jadi begini, Dia susah lihat kita seneng. Oh, lagu. Dia seneng lihat kita susah. Balik ke SMS. lagunya Bang Egy keluar ini. Lagu kita itu. Jadi begini ya. Mengenai itu tadi, kenapa dia nggak suka? Dia tadi saya bilang ya kita punya berpendapat, kita diskusi. Iya. Ini orang memperalat, nggak mau nurut, ya kan? Makanya ketika kita lepas, dia merasa kekuatan dia kurang. Ah, itu. Tapi kenapa dia jauhin kita gitu loh? Hmm. Iya kan? Jadi prakteknya beda. Dia nggak Iya. suka sama Bang Egy, tapi dia kepengen Bang Egy terus berjuang. Jadi dia ingin memaksakan orang berjuang. Ah, itu dia. Memaksakan mudah-mudahan naik semua. Jadi bukan non litigasi itu Anomali. anomali dengan jabatan non litigasinya. Saya udah sering bicara begini, mereka kayak nggak mau ngerti ataupun memang mereka nggak punya peluang untuk melakukan pembelaan diri seperti Bang Egy. Tidak pernah, dia alasan tepat. Saya tidak pernah diperiksa, ya kan? Kan keluar negeri. Penyidik kan secara hukum nih ya. Lalu Penyidik bisa datang luar negeri. status Bang Egy waktu itu lawyer. Lawyer, nih selain itu ya kan. Masih Tidak boleh. lawyer. Nah. Disitulah berlaku hak imunitas Iya, lawyer. itu hak imunitas, tapi kalau BAP kan tetap bukan perlu. karena Ojinuddin saya laporin. Wah, Nah, jadi gini, Nora nih. Bang Egy ini memang itu hak imunitas ya, termasuk undang advokat, termasuk undang-undang PSK. PSK. PSK bukan ini nih ya. Bukan. Tahu kan? Perlindungan saksi dan korban. Nah, jadi Bang Egy Abang ini ini udah benar, cuma kan dia tahu buntu ini. Harus ke orang pelapornya. Jadi kalau dipertanyakan, Oke. kenapa ke Pak Jokowi itu pelapor. Betul? Dan sekali lagi Jokowi tidak cabut laporan. Iya. Yang satu bendel itu. Ya. Dan dipastikan. Enggak dicabut. Oh, jadi Lu apa urusannya dia minta ikut-ikut gue gitu loh. padahal sebelumnya mereka bilang cacat ini enggak sah. Iya. Dan dia nyebut nama kita tuh pengacaranya tuh Refli Harun. Hmm. Ya kan salah satunya ya kan tidak cukup alat bukti. Daluarsa, Ya. meninggal dunia. Egy kan padahal belum meninggal dunia katanya. Itu kan percontohannya kurang elok, kan gitu. Nah, jadi aslinya dia betul-betul ngotot pengen SP3 seperti Egy dan DHL. Ya kan? Padahal nggak ada cabut laporan.
dari Jokowi. Padahal kliennya nggak mau, kita anggap aja kan. Jokowinya bilang coba mana kapan Jokowi datang ke polisi minta Kecuali Pak Jokowi atau cabut nyuruh laporan, lawyernya. baru berlaku itu satu. Itu baru namanya satu bendel. Iya. Ini kan nggak urusan saya berdua doang. Jadi dia kurang pahami nih. Jadi gini loh, kalau memang dia benar ingin berjuang, tadi kan udah terbukti dia minta SP3 juga ujung-ujungnya kan. Bahkan dia mengambil langkah ke MK sekarang kan. Iya. Bukannya perapit ya kan, ke MK. Itu kan namanya ya kan ingin merubah pasal-pasal itu dulu, Dan dia membela lupa, kliennya. MK kalaupun diputuskan kayak apa nggak berlaku surut. Marah. Iya, kan blow on itu maksudnya. Blow on lah udah. Bahkan awalnya bilang dia nggak bisa malah ya kan. MK itu berlaku seketika dan tidak bisa unbinding. Udah. Selesai seketika itu, tapi nggak berlaku surut. Iya, jadi Yang dulu kalaupun ya tetap berhasil jalan. nanti, Bagaimana deh kayak kalaupun MK itu dikabulkan, dia pikir dengan digituin terus beres enggak lah. Gimana sih ilmunya itu, heran sih. Memang kurang ilmu pidananya kurang. Udah, tapi saya istighfar lah, salah saya. Jangan ngomong-ngomong belon lah. Ya, saya istighfar bulan puasa. Tapi Cabut cuma gitu aja, Bang. Tapi kan kita sakit hati, si Bos. Refli Harun. Dia saya enak anulir. aja bilang kita pengkhianat, anulir bilang kan gitu kan. pecundang, bilang tuyul, nggak pernah istighfar. pengkhianat tuh kan kalau Malah tadi diperkuat, Bang. Ini pendapat Lukas. Kalau saya istighfar, ngomong bloonnya tadi. Itu tapi pendapat pengkhianat Lukas. tuh kan kalau kita paham ya Bang, seperti kemarin Abang jelaskan itu kan. Itu orang yang tadinya bersama-sama satu misi visi Iya, terus saya nyimpang. menyimpang. Iya. Abang merasa seperti itu? Oh, iya. Gini, kalau merasa itu subjektif. Subjektif, oke. Fakta objektifnya apa? Ah. Nah, saya terangin ya. Oke, ini Pengkhianat penting. itu ada Koridor, dua koridor. kontennya. Satu di bawah pimpinan, saya sama si Fulan, atau si Fulan di bawah saya. Ketika salah satu khianat dari kesepakatan ya, ada kesepakatan dalam berjuang, boleh disebut pengkhianat. Yang kedua kontennya. Nah, konten saya ini apa? Ijazah palsu yang diduga kepada Jokowi. Itu konten dari substansi kalau saya mengkhianat. Nah, soal itu saya tidak minta maaf. Soal itu saya tidak menyatakan asli. Soal itu saya tidak mengetahui, bahkan tidak pernah diperlihatkan. Lalu saya khianati di mana? Terus yang kedua, tadi yang pertamanya itu konteks tentang pimpinan. Si Ahmad Kozin itu anak buah gue. Kalau boleh diklaim dalam pengertian fakta, Roy Suryo, Rismon, TV itu ngasih kuasa ke DHL. Ini Sebagai lawyer. sama ke saya juga. Di Susite, di Senayan di City. Gitu. Apa? Coba kalau dia mau bantah, faktanya ada kok. Iya, itu mereka akui waktu Aku di televisi lah aku ya. Kenapa sekarang kita yang dituduh khianat? Dia pindah ke AK berkhianat. Dia gitu. justru yang pindah ke Ahmad Kozainuddin, kan maksudnya duluan udah keluar nih. Kalau bicara pengkhianat ya dialah pengkhianatnya karena dia duluan keluar kok. Bahkan mecat saya. Terus diminta calling down juga nggak mau mereka. Bahkan diminta calling down oleh Habib Rizik, oleh kita semua, dia nggak mau. Saya calling down, nggak pernah saya tampil di TV. Taat kepada pemimpin kan istilahnya. Dia cuek tuh merasa hebat kali. Ya sudah. Jadi dia rasakan azab Allah yang sifatnya sosial ya. Sekarang memang belum. Dia tadi klaim nanti Jokowi yang akan ditahan. Bentar lagi dia yang ditahan, saya yakin atas izin Allah ya. Bukan karena saya paranormal. Izin Allah menurut ilmu hukum yang saya ngerti. Ditahan itu. Roy Suryo dan kawan. Apalagi di sini saya lihat si Rismon dia memasukkan dirinya udah meninggal lagi. itu isu Ya kan saya terbaru. lihat podcast ini. Iya. Sama Bang Roni Teguh sama kena itu. Bang Bill. Artikel saya juga ada kan. Nah, itu Bang DL udah nulis kemarin. Mas, jadi kalau dia ditangkap, Asas ya nasional dengar aktif. yang penting nih pemirsa semuanya, jangan karena Egy Sujana atau DHL. Urusannya bisa. Saya melaporkan nggak ada urusan sama ijazah, tidak ada urusan sama ijazah. Tapi karena dia menghina, dia memfitnah, dia membuat saya sakit hati yang dijamin oleh undang-undang, saya ada kanalisasinya, yaitu lapor polisi. Ketimbang saya baku hantam dong, nggak bagus dong, itu kan bukan intelektual. Lagi melawan orang kayak gitu susah bang, pindah-pindah poinnya, nggak masuk, nggak punya asas legalitas. Kalau saya kan saya bicarakan tadi kan, semuanya ada asas legalitas sampai saya contohkan. Ya kan Pak Jokowi itu pelapor, kita datang ke sana. Karena bagaimana? Nanti kan
permintaan Pak Jokowi ataupun kuasa hukumnya kepada penyidik tanpa izin Pak Jokowi kan nggak bisa. Tapi Bang Egy merasa seperjuangan sama Kozinudin atau gimana? Karena itu kan Gini, sewaktu dia masih ikutin gagasan dari saya, instruksi saya, kan dia kan dulu koordinator advokat Ya. dari TPU, di bawah saya dong. 66 kebohongan. Nah, kita gugat ke ke pengadilan DPR loh yang kita gugat bersama Jokowi, 66 kebohongan waktu itu dari segala macam pernyataannya, seperti mobil SMK. Kan nggak ada sampai sekarang. bahkan ada Roy. Buyback Indosat kan nggak ada. Itu belum ada semua itu. belum Refli ada Harun, sebenarnya. Roy Tahun nggak ada 2000, muncul. Roy apa ya? 2021. Kagak ada. Kita duluan 2022. Ya, jadi poin pentingnya dalam perspektif itu, tempusnya itu kita lebih dulu. Kemudian fokus ijazah, kita ijazah SMA. Sampai sidang di Solo. Nah sidang di Solo tuh Kurnia, Rijal, Fadila, semua kagak ada. Nggak ada yang ikut, cuma kita berdua sama saya berdua. Koji. Aku Sinudin ikut. Tapi dia berhentikan. Dia berhentikan klien kita. Ya udah dong. Nggak punya hak lagi dong dalam konteks itu. Kok sekarang masih klaim-klaim juga. Dan dia pernah ngomong waktu mau memperjuangkan PIK ya, Pantai Indah Kapuk. Saya nanya, Din, lu kenapa gue nggak dimasukin lawyer? Udahlah abang bagi tugas aja, abang ijazah palsu, saya PIK. Oke ya, oke. Oh, kok dia sekarang ikut-ikut lagi ijazah apa? Nah, kita perkuat nih, kita perkuat. Ya, gimana, Ya kan, begini? kita perkuat begini. Ada seorang yang minta berkas, Bang Egy yang minta ya, yang perintah ya, Bambang Tri, Agus Nur, ya kan. Nah, ini Bang Egy yang mintakan utus orang lah. Nah, dikasih sama dia. Nih ya, saya kasih semua. Saya udah nggak ada hubungan lagi sama kasus ijazah Pak Jokowi. Itu awal April 2025. Berangkatlah kita nih 15-16 ya kan, UGM dan Solo. ke rumah Pak Jokowi. Tanggal 30 Pak Jokowi ngelapor, tanggal 2 dia buat di Gedung Juang. Foto saya sama Bang Egy itu udah nggak ada. Saya nggak diundang, Bang Egy apalagi ya, kebetulan lagi di luar negeri. Tapi paling nggak kan saya ya kan, dia Jadi, tahu kan. Dia Gedung bersama Juang, itu bikin itu ininya Roy Suryo sendiri. semua. Bahkan yang orang-orang yang nggak tahu dikasih sambutan, Bang. Saya ada di situ, waktu itu masih kompak ya, Rustam sama saya, sama Muslim Arbi. Koji, Kurnia itu DHL ada. Nggak mau, nggak dikasih. Abraham Samad kalau nggak salah nih ya, Refli Harun, Said Didu yang nggak pernah muncul-muncul. Tiba-tiba muncul. Bicara semua, nggak ada yang nyinggung saya. Besar hati kan? Begitu juga Bang Egy. Besar hati ngasih kuasa sama dia. Diberhentiin akhirnya. Ini orang agak-agak memang ini. Agak-agak. Jadi kalau bicara perjuangan Tuh smart Bang. Kepintarannya kelebihan. ya perjuangan abang menegakkan keadilan dalam hubungan dengan Pak Jokowi itu, mereka ini termasuk penumpang tengah jalan. Penumpang termasuk ya duh. Itu Roy Roy baru Suryo. tanggal 15. Kalau ketemu nggak saya. diundang sama dia nggak Roy, bisa Rismon, masuk Rismon. UGM. Yang undang dia. Saya yang undang. Jangan Mas. sok-sok jago karena dia IT. Nggak ada Jadi diundang sama dia. saya merasa gaptek. Saya WA nih, tolong hadir. Kan Ke gitu. UGM. UGM karena kami gaptek nih kalau ditunjukin komputerisasi kan. iya, iya. IT ya, kita bingung. Gitu loh. Dan Dokter Tifa nggak diundang. Ajak Rismon. Karena Rismon saya lihat nih, ngaku ponakan saya, ya kan? Dari tutur adat. Oh, Nah, terus kayaknya dia sebutkan dia ahli digital ahli forensik. forensik. 11.000 triliun persen. Palsu. Roy 99,9%. 9,9%. Kan gitu. Ajaklah saya simpati kan. Belakangan malah dia bilang, DHL nelpon saya tanggal 14, ngajak-ngajak berjuang. Saya baru ketemu dia tanggal 15, dapat nomor dia tanggal 15. Wah, ini orang ciri-ciri pembohong nih, udah mulai berkurang saya nih. Si Roy. Rismon, udah Iya. mulai Oh, berkurang Rismon. kepercayaan sama kawan ini nih. Kalau berani ketemu sama saya nanti malam nih, saya diundang. Saya bacanya telat. Kalau saya baca itu, saya tonton, saya maki-maki dari situ tuh. Tapi pada saat ketemu itu saya sudah cuplik juga, saya cerita, tapi saya nggak bantah kayak Rismon ini. Saya baru kenal tanggal 15, ya kan? Saya minta memang beliau ikut, tapi Dokter Tipa ya Bang Egy bilang nggak Nah, ini ada. dari mana? Atau muncul di sana. Dari mana? Seolah-olah Jalur Tifa yang mana ngajak dokter? si Roy itulah dari- namanya mungkin Roy atau Rismon, itulah namanya nggak punya apa namanya sopan santun etika. Dia kita ajak kok dia ngundang orang lagi, terus ujungnya nggak kenal sama saya. Bang Egy doang kenalnya. Ini orang terlalu cerdas, nggak kenal sama saya, ketemu di UGM padahal, Ah, ya kan? Berapa kali juga pernah ketemu.
bisa ngelihat saya nggak kenal. Kalau Itu kan orangnya. kalau terlalu cerdas berarti tidak cerdas sih. Nggak tahu lah ya, karena dia bilang kan kami yang cerdas. Terlalu. Harusnya Kata cerdas Raffi saja Arwan ya. kan, saya cerdas, berani. Terlalu Terus Roy Suryo juga begitu, Bang. Ya kan? Bagus juga tuh. Pengacara Daripada bilang harus bodoh. cerdas, ya kan? Kayak Iya. saya ini, ya kan? Sebentar aja nggak mau. Kan itu nggak sesuai KUHAP. Sementara KUHAP menyatakan bahwa dalam rangka pembelaan diri, kita kan bela diri, ya kan? Sampaikan semua. Nggak ada waktunya situ. Timernya nggak ada. Durasinya nggak ada, ya kan? Dan penyidik mencatat dengan teliti. Ini untuk pembelaan saya panjang sampai tengah malam. Bagi dia tuh mungkin bodoh. Nggak kayak dia menolak. Sebentar tinggal. Ya risikonya lah. Ya kan? Kan subjektivitas kan penyidik punya. Itu hak dalam KUHAP. Ini kan dalam pidana ini kan ada formil material. Ya. Ya kan? Ya kan hukum acara pidana, ya kan? Ini KUHP, dia KUHP terus. Nggak pas nih, nggak pas. Ya kan? Kemarin dipulangin, Bang, girang, Bang. Kalau benar-benar salah, diamin aja. Kan gitu. Keliru, ya kan? Ya. Yang Ini dipulangin kan apa? yang dipulangin sama MK. penyidik P19. P19. Bang, enggak. Ya kan tuh, nggak lengkap. Itu kan nggak perlu diajarin juga. JPU melihat ini masih ada kurang dikembalikan. Ya, ini kan Kalaupun benar kan petunjuk alat dikasih. dia nanti. Mm-mm. Ini nggak ngerti, Bang. Emang pengen naik. Jadi diperbaikin sama dia, dibantu supaya naik. Iya perkara. tadi, terlalu Itu cerdas. persepsi saya, terlalu cerdas. Terlalu Aduh, bingung saya, ya kan. Tapi- Udah nggak nurut sama Bang Egy, ya kan. Tapi Bang Egy dibilang hianat. Ya. Padahal dia jangan ikut Bang Egy kan gitu. Kita harus naik. Kan gitu ya, kalau kita pisah-pisah nih. Ya kan, kita apa istilahnya itu, kita rinciannya. Ya kan. Kita harus jalan Kan terus. mesti- Ya jalan gini, terus. ini- Harusnya kan nggak apa-apa. Ini lanjutan dari pertanyaan Vincent ya. Heeh. Apakah saya merasa atau yang benernya gimana? Yang benernya itu karena jelas tidak ada indikasi saya mengkhianat, tidak minta maaf, tidak menjilat, tidak terima uang dan segala macam kan pasti itu kan. Apalagi Habib Rizik sudah memastikan itu juga dalam pertemuan kita ini. Maka logikanya terus dong berjuang. Terus berjuang bersama kita atau apa. Tapi saya udah nggak mau lagi bersama mereka. Kenapa apa? Beda kontennya juga dalam arti tempus dan delik itu udah beda. Saya SMA kok dia berjuang aja terus. Kan saya udah bilang kemarin. Kalau dia berjuang terus, saya dukung. Silahkan. Berarti dia gentle, 90,9% itu benar. Kalau dia ciut, minta SP3, ya apalagi respon 11.000 triliun, kemudian ikut sama-sama minta SP3, kemudian juga Rustam, kemudian juga si Kurnia sama si Rijal juga ikut di situ. Ya, Logikanya nggak Mereka masuk. sibuknya bikin buku, saya lihat. Produktif Ada yang gimana? baca nggak ada nama Bang Egy Nilai sama jualnya DHL. di mana? Katanya mau terus berjuang. Terus dong. Kita juga pengen lihat daya hebatnya dia membongkar sampai 90,9% itu di mana. Tampil dong di pengadilan. Adu data. Gitu. Itu baru benar. Oke. Baru saya respect. Kalau begini malah dia maki-maki kita. Apa hebatnya dia? Oke. Lalu kemudian ujung-ujungnya mungkin gak ada kaitannya dengan kasus ini. Kemudian TPUA itu dibekukan sementara ya Bang ya. Iya. Itu hak Kenapa itu? kewenangan Habib Rizik. Oke. Karena dia istilahnya owner lah. FPI. Pendiri. SK saya ini, nah ini penting juga nih. Ya. SK saya yang tangani adalah ketua FPI waktu itu Sobri Lubis. Ya. Sekjennya Munarman. Tanda tangan pada saya. SK ketua TPUA itu ya. Tapi ke bawahnya saya nyusun ke pengurusan, nggak ada SK. Mau-mau saja namanya cuma tim, nggak ada ADRT. Tim doang kayak tim sepak bola Cibaduyut atau tim sepak bola mana kan masih pakai ADRT ya kan. Nah, ketika dipecat itu saya udah sampaikan ke penyidik itu, Bang. Waktu Abang tadi. Kan dia bilang kan Ya. itu terbukti. Ya kan? Pengkhianat itu menambah bukti katanya. Padahal dia klarifikasi nih. Ya kan? Tadi saya bilang kan sama penyidik ini malah menunjukkan dia memang benar-benar menuduh Bang Egy dan saya pengkhianat. Ya Enggak, kan? maksudnya tambah bukti gini, biar ente yang agak kelewat tadi. Saya sembarangan aja mencat-mencatin orang. Iya, saya mau ke situ Ya. larinya. Ya makanya Buktinya jangan itu adalah dia pulang dari Solo langsung mecat. padahal Ya kan? nggak begitu. Jadi dia memperkuat itu pendapat dia berkhianat itu karena mecat. Padahal tadi ini kan nggak ada legal formilnya.
Kalau kita tanya, makanya saya bilang kalau ditanya asas legalitas, pasti dia nggak punya. Kita tanya melanggar pasal berapa Bang Egy dalam anggaran dasar TPUA. Terus Kan bingung dia. jangankan itu dulu deh. Hah? Waktu kok angkatnya Rizal Fadila ya, Oh, ya. Kurnia, ya Rustam malah saya nggak ini cuma ngikut-ngikut aja dia mah. Ya, itu ada SK-nya nggak gua angkat dia. Ada aturan ADRT-nya nggak? Nggak ada orang. Cuma kayak ini Vincent, lu bantuin gue ya. Iya bang, siap bang. Ah, lu jadi wakil gue ya. Gitu doang. Nah sekarang saya udah nggak cocok, nggak sejalan ya Kita udah. nggak jalanin kan boleh. Dan berhenti di sama dia. salah satu podcast itu entah Mbak Kurnia atau si Dokter Tifa mengatakan yang abang berdua ke Solo katanya Habib Rizik marah sekali itu. Oh enggak buktinya. Makanya tadi Pak pas abang cerita begitu ketemu Habib Rizik ternyata Beliau disambut nggak ada baik. komen. Nggak ada komen sementara sebelum kami datang ini nggak ada komen. Bahasa marah sekali itu kan fitnah sekali. Iya. Di Habib Rizik masih hidup. Ente sekali-sekali ya, sebagai mudah-mudahan- wartawan tanyakan betul. boleh. Mudah-mudahan nanti kita bisa Bahkan Konfirmasi. udah diselesaikan, udah ditarik TPUA. Kalau ini saya salah dalam versi Habib, mungkin saya ada hukuman tertentu, saya tidak tahu dong. Enggak kok, welcome. Malah setelah itu foto-foto disuruh pilih. dirangkul. Saya suruh pilih. Udah abang sementara TPUA saya ambil, saya tarik dulu. Abang aktif aja di API atau Korlabi. Ah, karena Korlabi pimpinannya dia, saya pilih dia lah. Saya jadi pembina. Itu restu Habib loh. Dalam arti fokus dalam konteks kebersamaan ini. Kalau Habib katanya tadi marah besar, masa saya dikasih lagi? Dan Korlabi pembinanya beliau juga. Kan sebenarnya publik kan bisa melihat nih. Nah, publik juga ini edukasi juga Bang. Kalau kita memang meluruskan, bukan kita pengen dipublikasi. Iya. Kita istilahnya bertahan lah ya. Defensif ya. Ya kan? Mereka nyerang, kita sampaikan. Ya kan? Kan nggak begitu penting nih. Terserah nalar publik bagaimana. Kita edukasi ya. Namun untuk fitnah dia, kita juga edukasi. Yaitu lapor ke polisi. Karena dilawan-lawan omongan ini tadi. Ya. Pengkhianatnya dari mana? Ya kan? Bisa berantem lah, nggak bagus. Nggak bagus. Dan nggak akan clear Bang. Kalau Nggak polisi clear. kan terukur, Betul. terkanalisasi. Kalau debat-debat itu Oh enggak. Oh dia kemana-mana. debat kusir. Orang dia bilang Bang Egy terbukti berkhianat itu ketika pulang di sana langsung dipecat-pecat. Padahal kan enggak, kalau dikejar juga omongnya nggak benar. Misalkan azam, itu kan sebelum berangkat udah diberhentikan. Udah kan? berhenti kan jauh. Sebelum Mengazamkan. Iya. sebelum saya ke Menurut beliau nih 2 Desember ya. ya udah lama. Dan begini, tanda-tanda. Termasuk satu lagi Muslim Arbi nih, kasihan juga sama beliau itu sebenarnya. Dia marah-marah, bilang saya udah dibeli juga, sama dia istilahnya dibeli. Ya, gitu ya. Tapi pakai istilah tanda kutip. Emang pakai tanda kutip bisa menghilangkan dugaan pidana? Ya enggak lah. Nggak ada urusannya karena tanda kutip terus dia bilang kagak. Saya masuk PSI. Ya Allah, kapan? Ya gimana? Padahal abang punya partai sendiri kan. Partai Pemersatu Bangsa. Inilah untuk Bang Vincent juga nih. Iya, ya kan? iya. Nah, untuk Bang Vincent kawan-kawan semua nih yang bidang di infotainment ya, yang pers, jurnalis. Kan Muslim Arif bilang, saya dengar-dengar. Itu bukan bahasa hukum. Ketika dilaporkan sama Bang Egy, ditanya sama penyidik dia kan, kamu dengar-dengarnya dari siapa? Jika dilaporkan. Jika ya. Jika Jika Anda dilaporkan Bang Egy, ditanya sama penyidik, Dengar kamu dari dengar-dengarnya siapa? Masuk Dia PSI. nggak bisa nunjuk. Ya, berarti kan dia yang ngarang. Kena ke dia. Nah ini juga perlu edukasi juga sama publik nih, ya kan? Cuma nggak mau Bang Egy melaporkan. Saya udah nasihatin Bang. Saya bersahabat sama Muslim. Walaupun dia nggak bersahabat lagi mas itu urusan dia lah. Tapi saya tetap baik sama dia. Oke. Bang, terakhir. Sekarang katanya kok malah nyerang balik teman ya dengan laporan-laporan itu. Nah, itu tadi makanya ini merasa berteman. Terpisah. Dia jawab dulu. Jadi gini. Iya. Jadi Kok gini, tanda-tanda mau melepaskan diri dari status tersangka atau SP3, sebetulnya kan mereka tahu. Ketika gelar perkara, Bang Egy itu membacakan lewat anaknya dan pengacaranya membacakan pendapat pakar hukum pidana Profesor Muzakir. Betul? Betul. Itu kan mereka tahu semua dengar. Ya kan? Mereka nggak ada. Saya juga baca sedikit. Saya sedikit poin-poinnya. Saya udah serahkan juga, saya bilang kan ini ada tanda terimanya, tapi saya bacakan sedikit bahwa saya tidak terlapor, kok bisa jadi tersangka.
Saya advokat sama juga nih. Malah ada Saya harus satu delik tuh aduan. yang terlapor tapi malah tidak jadi tersangka, namanya Abraham Samad. Oh iya. Nah itu kenapa nggak Kenapa dipersoalin? mereka nggak protes ya? Satu lagi si Michael Sinaga. Michael Sinaga. Itu terlapor juga, kok bisa jadi tidak tersangka? Kita nggak persoalin, kita nggak usil-usil. Itu urusan polisi ya. Iya iya, tapi kenapa dia kok pada saya begitu benci? Itu yang saya maksud dengki gitu. Mungkin karena itu tadi Bang. Karena persoalan ini kan panjang sebenarnya. Dari abang jasa SMA, terus mereka kan ikut di tengah. Iya. Jadi mungkin begitu abang Sekarang berdua drafternya, keluar, jadi kayak rapuh gitu. sekarang Atau gini, yang mendraft gugatan saya, lapor saya, iya kan? Dia kan berarti pengikut semua. Kurnia itu tadi, apa itu. semua, bahkan melapor dia nggak ikut. Enggak ikut. Konsepnya saya, ya saya kan mewakili kok Bang selama Egy, kita walaupun yang lari dari perjuangan katanya. nah, dan gini, dari sisi organisasi Om Vincent, ketika Bang Egy nggak hadir dengan alasan umum udah tahu ya, Iya. dia nggak hadir, kan ada yang wakili saya delegasi, saya kan lebih senior Jadi kan daripada yang lain, nggak dikasih tempat. ya kan? Enggak, artinya ke Solo itu, artinya kan yang udah ke Solo. tercover. Iya. Saya Ya, wakili dia. kalau kita breakdown nih, apa Ya kan artinya mereka marah itu tugas-tugas, kenapa Bang Egy nggak Ya datang kan? ke Solo. Rizal Padilla itu kan ditunjuk sebagai istilahnya koordinator koresponden kepada Solo, juru bicara, terus korlapnya Rustam. Artinya saya walaupun nggak punya jabatan, tapi kan mereka tahu saya senior, mewakili Bang Egy. Bang Egy minta sama saya kok. Ada yang rahasia disebut, saya nggak takut malahan, ya kan? Artinya sudah terwakili. Ini bicara organisasi mereka juga kayaknya nggak paham. Dianggap saya khianat. Ya kan? Pada fakta, ya kan? Bahkan kita juga bisa nggak jadi ke sana ataupun rawan kalau beliau datang. Dan saya ambil alih. Saya bilang kok sekarang saya mimpin sesuai perintah Bang Egy, ya kan? Kalau yang nggak percaya sama saya turun. Saya cukup yang percaya saya bilang ulama. Saya sebut namanya. Turun dari bus ya? Iya, waktu mau berangkat. Saya yang penting percaya satu orang HRS percaya sama saya, selesai. Kedua keluarga saya. Udah selesai. Tetap diam kok. Di sana saya juga ada intimidasi, ada mau ngasih uang. Kalau mau balik badan, saya malah sebagai naluri seorang yang bertanggung jawab, saya buat tulisan mata dunia menuju Solo. Saya tahu yang ini intimidasi ya. Jokowi lapar lah ya. Nah, ada tuh Matutina di situ ada kan yang dia gituin kepala orang ya kan, sangkutan rambut. Terus Hercules. Saya buat apa? Mendinginkan. Mereka sama-sama kok sama kita pengen silaturahmi. Ya kan? Dan Bang Egy juga kalau nggak salah seorang penasehat di GRIP. Ya kan? Itu advokat di GRIP teman-teman sejawat saya. Ya kan? Mereka sama-sama mungkin mau silaturahim. Yang jelas TPWA ke sini bukan ingin mencari musuh. Ini tulisan saya nih, ya, ingin mencari kebenaran. Itu mendinginkan nggak sok. Ya kan? Saya nggak, makanya mereka nggak ngerti organisasi juga Bang Egy, itu udah diwakili oleh saya. Artinya clear bahwa ada yang kurang nggak dari ini? Nah, nanti gini. Beliau sama saya nih sudah buat arahnya ingin lepas dari tersangka pada tanggal 15 Desember 2025, betul? Cuma mereka diam. Tapi ketika berhasil perjuangan itu, kok 15 marah. Desember itu gelar Ya kan? perkara khusus itu kan Bang? Iya. Yang di Polda. Selebihnya kan saya juga buat surat, Itu Bu Eli artikel. cerita panjang itu bahwa yang mengajukan itu adalah Bang Egy dan Bang Israel ya. Karena mereka nganggap kita nggak mungkin berhasil, Bang, jadi diam, Bang. Pas berhasil Lalu yang kecewa. mengajukan opini hukum itu juga cuma Bang DHL sama Bang Egy. Iya. Mereka tidak. Mereka tidak. Dan itu resmi loh. Betul. Yang namanya saksi ahli atau keterangan ahli itu dijamin di KUHAP 184 tentang saksi sebagai alat bukti. Ya, jadi alat bukti itu ada 5. Salah satunya ahli. Ya, di samping dokumen, petunjuk, surat-surat itu ahli. Jadi, ahli telah menerangkan bahwa Egy Sujana tidak pantas jadi tersangka. Ahli loh. Itu yang dibaca juga oleh Pak Jokowi. Makanya saya persoalkan saya vetakom ini gimana Pak? Ya akhirnya dia bilang saya harus bagaimana? Ya udah akhirnya saya bilang perintahkan saja. Jadi itu
di luar tata krama urusan RJ-RJ-an gitu loh, nggak ada. Jadi gini Bang, kalau dia mau protes juga, itu dianggap cacat hukum. Tadi jalur hukum udah ada. Ada. Silakan dia upaya apa. Dan dia kan menyalahkan berarti kan penyidik yang mengeluarkan ini. Ya. Ya kan? Kita kenapa ke sana itu kan teknis. Kalau dia salahkan upaya hukum aja. Jangan menjadikan Jangan alasan minta-minta kita. khianat. Gitu loh. Dia kawan bukan, kerabat bukan. Kan gitu. Nurut sama Bang Egy juga enggak. Malah dia ngelawan. Dia minta SP3 juga enggak. Sebetulnya harus yang idealnya jadi pengacara. Dia mengarahkan. Gini, saya mau dikit kembali. Naluri seorang pengacara atau tersangka, kan dia kan otomatis Ingin bebas. subjektifnya Ya. ingin bebas. Lepas dari Wah, saya nggak jeratan pantas hukum. jadi tersangka. Saya benar tuduhan saya. Itu nggak benar, polisi kan gitu. Iya. Betul. Ada alibi lah ya. Ya kan? Upayalah. Kok dia nggak mau? Nah, sekarang pengacara, naluri pengacara. Bagaimana nih supaya bebas? kliennya. Ya kan? Kok dia nggak minta? Kita udah berupaya. Gitu loh. Dia tahu di depan dia kita berupaya. Ternyata ketika gol, teknisnya menurut dia salah. Upaya hukum lah. Berarti kan dia menyalahkan penyidik. Upaya Oke. ini namanya Upaya hukum. pra-peradilan. Pra-peradilan. Mestinya. Nah, atau tadi minta kepada penyidik dengan alasan apa kan? Boleh-boleh aja, bukan ke Irwasum tapi. Iya. Nah, ya kan? Nah, kami ini menjalani itu. Kalaupun teknis kami salah, ternyata kami dapat SP3. Berarti kan yang nuduh SP3 itu cacat hukum. Jangan dia mempitnah-pitnah kita. Jadi urusannya dengan ijazah itu, dengan pertemanan itu udah putus. Tadi kan diceritakan mereka nggak nurut. Ya kan? Masa orang nggak nurut diajak berembuk? Kan yang di TV kan dia alasannya itu. Kenapa nggak ngomong-ngomong? Nggak ngomong Oh, dulu. dia nggak mau diajak ngomong. Ya kan gitu. Disuruh cooling down nggak mau. Saya juga pakai japri-japri, saya bilang janganlah gini-gini. Saya juga saya tolak. Ya. Cuma ketika saya Udah lah, tapi terlalu lama bahas-bahas itu males udah. Udah selesai lah udah. Nggak, artinya Bang, saya juga pernah sekali muncul. Cukup untuk mengkanter lewat Harsubeno, ya kan? Udah, kok saya tiba-tiba jadi terlapor. Nggak, Kan? gini dong, Nah. yang belum pernah dilakukan ya, Vincent, tolong dengan hormat nih. Ya. Cumi-cumi kan udah punya pamor bagus lah. Kok ajukannya minta permohonan ke Solo mau konfirmasi cerita kita ini. Yang berhak dia bantah itu Jokowi. Bener nggak cerita kita? Yang lain-lain mah kutu kupret nggak ada nilainya. Dan Iya dong. sebenarnya tadi juga saya nggak mau ngulang itu Bang. Cuma Namanya check and balance tuh. ya betul. Cover both side. Ya. Tanya dia juga, jangan dia jadi objek yang dihina-hina juga. Masa dia dibilang jin iprit ya, Pak? Betul. Ya. Nah, dia tuduh Fir'aun. Dia memperkuat tuduhan Padahal saya dia. nggak melakukan itu. Oke. Saya hanya mengutip Al-Quran tadi. Jadi kemungkinan benar yang Bang Egy bilang bakal ditahan. Karena dia klarifikasinya justru memperkuat zat dia. Nah, lihat nanti Tuduhan ditahan. Jangan merengek-rengek, terus berjuang, saya bilang. Baru berjuang. Saya udah 3 kali di penjara. Lu belum pernah kali ya. Si Ahmad Zahid kan belum pernah saya lihat. Berjuang terus. Ya berjuang lah. Oke. Dia ngompori. Iya. Nah, sekarang dia kan dilaporkan sama Bang Egy Rismon sama juga saya. belum. Nah, harusnya kliennya melihat. Rismon Kalau juga ya. Roy udah pernah, tapi urusan stupa itu. Iya, stupa yang ada Sama si Janja itu kan Janja. Zanzabela. Janja. Itu pelapornya Zanzabela. Ada Top di sini orangnya. Oh gitu. Ada orang di sini? Ada Ya, itu nanti. tadi itu. Mau tapi topik lain, Bang. Oh gitu ya. Oke. Pasti kita pengen kan ekspresinya. mengedepankan estetika Dok disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.